balik lagi di channel aku, Tri Fun Trik, Fun Learning with Tri. Jadi teman-teman, di video kali ini kita akan membahas soal-soal buat latihan SKB Mana Tahu Keluarkan yang berkaitan dengan UU ITE atau Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Jadi teman-teman, UU ITE ini adalah undang-undang yang mengatur tentang informasi serta transaksi elektronik atau teknologi informasi secara umum. Di sini aku udah nyiapin beberapa soal serta pembahasannya, semoga bisa menambah ilmu pengetahuan baru dan bermanfaat buat kalian semuanya ya. Iya, oke, langsung aja kita akan bahas soal-soal latihannya bersama. Soal nomor 1. Musisi Ahmad Dhani terkena dugaan melakukan pencemaran nama baik, di mana ia membuat konten video yang berisi kata idiot yang dianggap melecehkan nama baik peserta demo di luar hotel tempatnya menginap. Dari kasus tersebut, pasal berapakah yang bisa menjerat Ahmad Dhani? A. Pasal 27 ayat 3 UU ITE, B. Pasal 28 ayat 1 UU ITE, C. Pasal 22 UU ITE, atau D. Pasal 29 ayat 2 UU ITE. Jawaban yang benar adalah yang A. Pasal 27 ayat 3 UU ITE. Jadi apabila melihat dari kasus ini, terdakwa si Ahmad Dhani ini dapat dipidana jika memenuhi unsur yang ada dalam pasal 27 ayat 3 UU ITE, di mana pengertian dari pencemaran nama baik merujuk pada pasal-pasal mengenai penghinaan yang diatur dalam KUHP. Dalam membuktikan apakah adanya penghinaan atau pencemaran nama baik, konten dan konteks dari suatu informasi dianggap penting untuk ditelaah dan penilaiannya bersifat subjektif karena hanya dapat dinilai oleh orang yang bersangkutan. Artinya, target sasaran dari konten itulah yang menjadi korban dan hanya korban yang dapat menilai apakah konten tersebut mengandung unsur penyerangan terhadap kehormatannya. Sedangkan secara konteks dapat dinilai secara objektif melalui maksud dan tujuan pelaku atas pembuatan dan penyebarluasan konten tersebut. Soal nomor 2. Bu Yani terkena dugaan mengedit video mantan Gubernur Jakarta (BTP) ketika sedang berpidato, di mana pidato tersebut menggunakan salah satu ayat surat Al-Maidah. Video tersebut diduga diedit sehingga dianggap memiliki makna yang berbeda. Meskipun Bu Yani membantah melakukan hal tersebut, hal itu dapat menyebabkan Bu Yani terkena pasal A. Pasal 33 ayat 1 dan pasal 28 ayat 2, B. Pasal 32 ayat 1 dan pasal 28 ayat 2, C. Pasal 34 ayat 2 dan pasal 30 ayat 1, atau D. Pasal 32 ayat 2 dan pasal 29 ayat 2. Ya, jawaban yang paling tepat adalah yang B ya, pasal 32 ayat 1 dan pasal 28 ayat 2. Oke, jadi teman-teman, perbuatan Bu Yani tersebut dinilai memenuhi unsur pasal 32 ayat 1 dan pasal 28 ayat 2 UU ITE dengan melakukan ujaran kebencian dan mengedit isi video pidato BTP. Adapun pasal 32 ayat 1 UU ITE berbunyi, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik. Pasal 28 ayat 2 UU ITE berbunyi, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan atau SARA. Soal nomor 3. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik. Pernyataan tersebut merupakan bunyi dari UU ITE pasal A. 27 ayat 1, B. Pasal 27 ayat 3, C. Pasal 28 ayat 2, atau D. Pasal 26.
Oke, yang benar adalah yang B ya, pasal 27 ayat 3. Jadi teman-teman, sebelum adanya media sosial, pengaturan tentang pencemaran nama baik diatur dalam ketentuan-ketentuan pasal-pasal KUHP, pasal 310 KUH Pidana dan pasal 315 KUHP. Setelah adanya internet, maka diatur dalam ketentuan Undang-Undang ITE, yaitu pasal 27 ayat 3. UU ITE yang berbunyi, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang bermuatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik. Soal nomor 4. Setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan, dan atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik adalah A. Informasi elektronik, B. Dokumen elektronik, C. Transaksi elektronik, atau D. Sistem elektronik. Jawabannya adalah yang B ya, dokumen elektronik. Jadi dokumen elektronik ini adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan, dan atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Soal yang kelima. Secara umum, materi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE dibagi menjadi dua bagian besar, yaitu pengaturan mengenai informasi dan transaksi elektronik dan pengaturan mengenai perbuatan yang dilarang. Beberapa materi yang diatur antara lain kecuali A. Tanda tangan elektronik, B. Konten ilegal, C. Dokumen elektronik, atau D. Barang elektronik. Oke, jadi yang bukan di sini adalah barang elektronik ya, yang D. Beberapa materi yang diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE antara lain. Yang pertama, pengakuan informasi atau dokumen elektronik sebagai alat bukti hukum yang sah. Kemudian ada yang kedua, tanda tangan elektronik. Dan yang ketiga, penyelenggaraan sertifikasi elektronik. Keempat, penyelenggaraan sistem elektronik. Kelima, perbuatan yang dilarang atau cybercrimes. Beberapa cybercrimes ini diatur dalam UU ITE antara lain konten ilegal yang terdiri dari kesusilaan, perjudian, penghinaan, pencemaran nama baik, pengancaman, dan pemerasan. Kemudian akses ilegal, intersepsi ilegal, gangguan terhadap data, gangguan terhadap sistem, dan penyalahgunaan alat dan perangkat. Soal yang keenam. Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 50/PUU 6/2008 dan nomor 2/PUU 7/2009, tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik dalam bidang informasi elektronik dan transaksi elektronik bukan semata-mata sebagai tindak pidana umum, melainkan sebagai A. Tindakan koreksi, B. Delik pengaduan, C. Delik protes, atau D. Tindakan tegas. Jawaban yang tepat adalah yang B, delik pengaduan. Jadi teman-teman, istilah delik pengaduan atau kelah delik ini ditinjau dari arti kata kelah atau pengaduan, berarti tindak pidana yang hanya dapat dilakukan penuntutan setelah adanya laporan dengan permintaan untuk dilakukan penuntutan terhadap orang atau terhadap orang tertentu. Dalam hukum Indonesia, delik aduan adalah delik yang hanya dapat diproses apabila diadukan oleh orang-orang yang merasa dirugikan atau telah menjadi korban. Maka dari itu, polisi tidak dapat berinisiatif untuk menindaklanjuti suatu kasus seperti dalam delik biasa. Dan dalam delik aduan, korban dapat mencabut laporannya jika permasalahan berhasil diselesaikan tanpa menempuh jalur hukum. Soal nomor 7, nomor 7, dalam kasus pelanggaran teknologi informasi berupa cyberbullying atau intimidasi di dunia maya akan dianggap valid apabila
A. Pelaku dan korban secara hukum dianggap sudah dewasa. B. Pelaku dan korban berusia di atas 18 tahun. C. Pelaku dan korban berusia di bawah 18 tahun. Atau D. Pelaku dan korban saling menyetujui mengenai kejahatan yang dilakukan. Oke, jawaban yang benar adalah yang C. Pelaku dan korban berusia di bawah 18 tahun. Jadi teman-teman, intimidasi dunia maya atau cyberbullying ini dianggap valid bila pelaku dan korban berusia di bawah 18 tahun dan secara hukum belum dianggap dewasa. Bila salah satu pihak yang terlibat atau keduanya sudah berusia di atas 18 tahun, maka kasus yang terjadi akan dikategorikan sebagai kejahatan dunia maya atau pembuntutan dunia maya atau sering disebut cyber harassment. Bentuk dan metode tindakan intimidasi dunia maya ini beragam. Hal ini dapat berupa pesan ancaman melalui surel, mengunggah foto yang mempermalukan korban, membuat situs web yang menyebar fitnah dan mengolok-olok korban, hingga mengakses akun jejaring sosial orang lain untuk mengancam korban dan membuat masalah. Soal nomor 8. Jika seseorang melanggar UU ITE pasal 29, maka akan dipidana dengan pidana penjara paling lama berapa tahun? A. 3 tahun, B. 4 tahun, C. 5 tahun, atau D. 6 tahun? Jawabannya adalah yang B ya, 4 tahun. Jadi tindak pidana pasal 29 UU nomor 11 tahun 2008 tentang UU ITE, pasal 45B UU nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dirumuskan dalam satu naskah yang berbunyi, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan atau denda paling banyak 750 juta rupiah. Soal yang ke-9. Dari pilihan berikut ini yang merupakan kejahatan yang termasuk dalam cybercrime kecuali A. Phishing, B. Cyberterrorism, C. Hacking, D. Cyberstalking. Jawabannya adalah yang D. Cyberstalking. Jadi teman-teman, ada beberapa jenis kejahatan cybercrime yang harus menjadi perhatian masyarakat. Antara lain, yang pertama itu kejahatan phishing. Phishing ini adalah contoh cybercrime untuk melakukan penipuan dengan mengelabui korban. Umumnya, aksi kejahatan ini dilancarkan melalui email maupun media sosial lain seperti mengirim link palsu, membuat website bodong, dan sebagainya. Kemudian ada kejahatan carding. Ini adalah kejahatan yang dilakukan dengan bertransaksi menggunakan kartu kredit milik orang lain. Jadi setelah mengetahui nomor kartu kredit korban, pelaku kemudian berbelanja online dengan kartu kredit curian itu. Kemudian ada serangan ransomware. Ini malware atau software jahat yang bukan hanya bisa menginfeksi komputer, tapi juga bisa menyandera data pengguna. Kemudian selanjutnya ada penipuan online. Ini penipuan digital yang saat ini makin banyak modusnya. Di antaranya adalah modus penipuan berkedok foto selfie dengan KTP atau identitas diri. Kemudian ada SIM swap. Ini adalah modus penipuan dengan mengambil alih nomor ponsel atau kartu SIM ponsel seseorang. Tujuannya untuk meretas akun perbankan seseorang. Kemudian ada teroris atau dunia maya atau cyberterrorism. Ini adalah kejahatan yang mengganggu atau membuat kerusakan terhadap suatu data di jaringan komputer. Pelakunya menawarkan diri kepada korban untuk memperbaiki data tersebut yang sudah disabotase dengan bayaran tertentu. Kemudian ada peretasan situs dan email. Kemudian ada kejahatan skimming, kejahatan OTP fraud, kemudian ada pemalsuan data atau data forgery, dan kejahatan konten ilegal, mata-mata atau cyber espionage. Kemudian yang terakhir ada menjiplak situs orang lain. Kalian bisa lihat sendiri, itu penjelasannya panjang banget. Next, soal nomor 10. Cybercrime merupakan kejahatan bersifat non-violence yang berarti A. Tidak dapat ditangani secara cepat dan jelas, B. Tidak menimbulkan kekacauan yang mudah terlihat, C. Dapat ditangani secara cepat dan tegas, atau D.
dapat menimbulkan kekacauan yang mudah terlihat. Jawabannya adalah A, tidak dapat ditangani secara cepat dan jelas. Jadi, jika kejahatan di dunia nyata yang bersifat konvensional, maka kejahatan dunia maya bersifat non-violence. Artinya, adalah kekacauan tindak kejahatan tersebut tidak mudah terlihat, sehingga proses penanganannya tidak jelas dan terkesan lambat. Ya teman-teman, itulah tadi ke-10 latihan soal tentang UU ITE, Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Semoga bisa menambah ilmu pengetahuan baru dan referensi baru dan materi baru untuk kalian semua, untuk kalian belajar, untuk menghadapi tes SKB nanti. Ya, semoga bermanfaat buat kalian ya, aku harap begitu. Oke teman-teman, aku rasa sekian dulu materi pembelajaran kali ini. Semoga bisa dipahami dan bermanfaat buat kalian. Kalau kalian suka dengan video semacam ini, jangan lupa di like. Kalau mau aku bahas sesuatu yang lain juga boleh di komen. Dan jangan lupa di subscribe kalau kalian gak mau ketinggalan video pembelajaran lainnya. Oke teman-teman, akhir kata, thanks for watching dan sampai jumpa di video aku selanjutnya.